video pembelajaran pemeriksaan Electronic Throttle Control System Intelligent atau ATGSI. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu engine stand 2NZ-FA, multitester, aki, dan kabel jumper. Sebelum melaksanakan pemeriksaan sistem Electronic Throttle System Intelligent, ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan baterai dengan menggunakan multimeter dengan cara memposisikan selektor pada DC volt 50 volt. Pengukuran ketika baterai normal kisaran antara 11 hingga 12 volt. Kemudian melakukan pengecekan volume oli mesin. Pastikan oli mesin masih dalam batas stick oli seperti pada video. Selanjutnya melaksanakan pengecekan air radiator. Pastikan air radiator masih ada dan terlihat dari atas. Kemudian mengecek kondisi fuse ETCS. Pengecekan secara visual, pastikan kondisi fuse masih terhubung atau tidak terputus. Kemudian pastikan kondisi fuse dengan menggunakan multitester. Rubah selektor multitester pada selektor 1 ohm. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mengkalibrasi 0 multitester. Kemudian, hubungkan probe positif dan probe negatif pada kedua sisi fuse. Kondisi fuse dalam keadaan baik ketika hasil pengukuran di bawah 1 ohm. Selanjutnya, pemeriksaan hubungan singkat pada rangkaian plus BM. Posisikan multitester pada kolek selektor 1 kilo ohm, lalu kalibrasi multitester. Hubungkan probe positif pada terminal plus BM pada konektor ECM dan probe negatif pada body ground. Spesifikasi pada pengukuran ini adalah sama atau lebih besar 10 kilo ohm. Pemeriksaan rangkaian sistem akselerator pedal position sensor. Terminal APPS terdapat terminal EPA dan EPA2 sebagai ground dan VCPA sebagai power supply terminal VPA ke ECM. Terminal VCP2 berfungsi sebagai power supply dan VPA2 berfungsi sebagai feedback dari terminal VPA. Langkah pertama adalah ganti kabel APPS yang menuju ECM dengan kabel jumper. Kabel jumper ini berguna untuk menggantikan rangkaian akselerator pedal position sensor menuju ECM. Kemudian kabel tersebut dicabang yang berguna untuk menghubungkan rangkaian pada multitester. Selanjutnya, pemeriksaan power supply untuk rangkaian VCP2. Kemudian putar kunci kontak ke on. Set multitester pada DC volt 10 volt. Hubungkan probe positif multitester pada terminal VCPA, kabel berwarna coklat, dan probe negatif pada terminal EPA menuju kabel berwarna hijau. Kondisi tegangan dikatakan baik jika tegangan berada pada kisaran 4,5 hingga 5 volt. Pemeriksaan ini dilakukan berfungsi untuk mengetahui power supply untuk rangkaian VCPA. Hubungkan VCP2 dengan probe positif multitester dan EPA2 dihubungkan dengan probe negatif multitester. Kondisi dalam keadaan baik jika tegangan berkisar antara 4,5 hingga 5 volt. Langkah selanjutnya adalah memeriksa perubahan tegangan yang menuju ECM. Lalu hubungkan probe positif pada terminal VPA kabel berwarna biru dan probe negatif pada kabel berwarna hijau. Pastikan kunci kontak dalam posisi on. Ukur tegangan ketika pedal gas bebas dengan spesifikasi tegangan kisaran 0,5 hingga 1,1 volt. Kemudian tekan pedal gas secara perlahan, lalu perhatikan kenaikan tegangan multitester. Pastikan tegangan naik secara perlahan atau konstan. Lalu baca tegangan pada saat pedal gas ditekan penuh. Spesifikasi tegangan ketika pedal gas ditekan yaitu kisaran 2,6 hingga 4,5 volt. Kemudian
melakukan pemeriksaan malfungsi pada sensor akselerator pedal position sensor atau APPS dengan menghubungkan konektor VPA2 menuju kabel berwarna merah dengan probe positif multitester dan EPA2 kabel berwarna hitam dengan probe negatif multitester. Pastikan kunci kontak on, lalu baca tegangan dalam kondisi pedal bebas dengan spesifikasi tegangan 1,2 hingga 2 volt. Kemudian tekan pedal gas secara perlahan. Baca kenaikan tegangan hingga pedal gas tertekan penuh. Spesifikasi sensor dalam kondisi baik ketika tegangan berkisaran antara 3,5 hingga 5 volt. Pemeriksaan rangkaian motor aktuator. Wiring throttle body terminal M+ memberikan arus kepada motor aktuator untuk membuka katup throttle body, sedangkan M- memberikan arus motor aktuator agar katup throttle menutup. Untuk melakukan pemeriksaan tahanan motor aktuator, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, melepas konektor throttle body terlebih dahulu, lalu menyiapkan multitester dan set pada 1 kali ohm, lalu kalibrasi multitester terlebih dahulu. Kemudian hubungkan probe negatif pada terminal M- dan probe positif pada terminal M+. Kemudian perhatikan tahanan pada multitester. Spesifikasi tahanan yaitu sekitar 0,3 ohm hingga 100 ohm. Pemeriksaan kondisi tahanan kabel M+ dan M-. Posisikan selektor pada 1 kali ohm, lalu hubungkan probe negatif pada terminal M- pada konektor throttle body dan probe positif dihubungkan pada terminal M- pada konektor ECM. Kondisi kabel dalam keadaan normal yaitu di bawah 1 ohm. Kemudian periksa kondisi kontinuitas kabel M+ dengan cara menghubungkan probe negatif pada terminal M+ pada konektor throttle body dan probe positif dihubungkan pada terminal M+ pada konektor ECM. Kondisi kabel dalam keadaan normal yaitu di bawah 1 ohm. Pemeriksaan sistem TPS. Adapun wiring dari sistem TPS, VC sebagai power supply untuk IC VTA1 ke ECM dan VTA2 sebagai feedback ke ECM ketika sensor tidak bekerja. Pasang kabel jumper untuk memeriksa tegangan VC VTA1 dan VTA2. Kemudian hubungkan kabel sesuai dengan terminal atau sesuaikan dengan warna. Set multitester pada DC volt 10 volt. Kemudian hubungkan probe positif dengan terminal VC atau kabel berwarna putih dan probe negatif pada terminal ETA atau kabel berwarna ungu. Spesifikasi tegangan yaitu kisaran 4,5 sampai 5 volt. Pemeriksaan tegangan yang keluar pada terminal VTA1 dengan cara menghubungkan probe positif pada terminal VTA1 atau pada kabel berwarna kuning dan hubungkan probe negatif multitester pada terminal ETA atau kabel berwarna ungu. Perhatikan tegangan pada pedal gas bebas. Spesifikasi tegangan kisaran 0,5 hingga 1,1 volt. Setelah itu, tekanlah pedal gas secara penuh dengan spesifikasi 3,3 hingga 4,9 volt. Pemeriksaan tegangan terminal VTA2 dengan cara menghubungkan probe negatif pada terminal ETA, kabel berwarna ungu, dan probe positif dihubungkan dengan terminal VTA2, kabel berwarna abu-abu.
Tegangan kisaran di antara 2,1 hingga 3,1 volt dan merupakan kondisi normal. Kemudian tekan pedal gas secara penuh. Lalu lihat apakah tegangan pada kondisi normal, yaitu kisaran antara 4,6 sampai 5 volt. Mendiagnosis kerusakan sistem elektronik rotor control system intelligent. Contoh kasus, ketika idle, tiba-tiba katup terbuka sedikit atau RPM tiba-tiba naik sesaat dan gas tidak berfungsi. Langkah pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan tegangan akselerator pedal position sensor adalah menghubungkan kabel jumper pedal position sensor dengan melepas konektor dari ECM menuju APPS, kemudian hubungkan kabel jumper. Untuk konektor warna coklat menuju konektor APPS dan konektor berwarna putih pada kabel jumper dihubungkan pada konektor menuju ECM. Konektor dengan tanda hitam dihubungkan ke multitester sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Lalu putar selektor pada posisi DC volt pada angka 10. Putar kunci kontak pada posisi on, lalu hubungkan prob positif pada terminal VPA atau kabel berwarna biru dan prob negatif pada terminal EPA atau kabel berwarna hijau. Kemudian baca tegangan ketika pedal gas bebas. Tegangan normal 0,5 hingga 1,1 volt. Lalu tegangan yang terbaca adalah 1 volt. Kemudian tekan pedal gas secara penuh. Pada kondisi normal, tegangan berkisar 2,6 hingga 4,5 volt. Tegangan yang terbaca adalah 3,9 volt, yang berarti kondisi sensor 1 atau terminal VPA dalam kondisi normal. Periksa terminal VPA 2 dengan menghubungkan prob positif pada terminal VPA 2 atau kabel berwarna merah dan prob negatif pada terminal EPA 2 atau kabel berwarna hitam. Kemudian baca tegangan ketika pedal gas bebas. Tegangan normal yaitu 1,2 hingga 2 volt dan tegangan yang terbaca adalah 1,8 volt. Lalu kemudian tekan penuh pedal gas pada kondisi normal yaitu 3,4 hingga 5 volt. Tegangan yang terbaca yaitu 4,8 volt, yang berarti kondisi sensor 2 atau terminal VPA 2 dalam kondisi normal. Pas konektor pada throttle body, lalu hubungkan prob positif pada terminal VTA 2 atau terminal nomor 4, dihitung dari kiri, dan prob negatif pada terminal ETA terminal nomor 3. Tegangan normal berkisar antara 2,1 hingga 3,1 volt dan tegangan yang terbaca pada multitester adalah 2,1 volt, yang berarti dalam kondisi normal. Kemudian periksa terminal VTA 1 dengan menghubungkan prob positif pada terminal VTA 1 atau terminal nomor 6 dan prob negatif pada terminal ETA. Kondisi normal berkisar antara 0,5 hingga 1,1 volt. Pada multitester tidak ada tegangan yang masuk, yang berarti kerusakan terjadi pada terminal VTA 1. Putar selektor dan set pada 1 kali ohm dan kalibrasi pada set 0 multitester. Kemudian periksa kontinuitas kabel pada rangkaian kabel VTA 1. Gunakan kabel jumper dan hubungkan pada terminal VTA 1 pada konektor ECM. Hubungkan prob positif pada terminal VTA 1 pada konektor throttle body dan prob negatif pada terminal VTA 1 pada konektor ECM yang di jumper. Tidak terdapat kontinuitas, berarti dipastikan kabel putus. Lalu lakukan perbaikan pada kabel pada posisi kunci kontak off. Setelah dilakukan perbaikan, reset ECM dengan melepas kabel negatif pada baterai, lalu tunggu kisaran 60 detik, kemudian pasang kembali kabel negatif baterai. Putar kunci kontak pada posisi on,
lalu tekan pedal gas dengan memperhatikan bukaan throttle valve sudah bekerja secara normal atau belum. Evaluasi belajar. Gambarlah rangkaian sistem ini dan tulis hasil pemeriksaan yang kalian lakukan sesuai dengan rangkaian. Kemudian catat waktu yang kalian butuhkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Demikian video pembelajaran Electronic Throttle Control System Intelligent. Semoga bermanfaat.